Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia bersama dengan guru kreator. Pada kesempatan ini kita ingin membahas asal usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya bangsa kita ini dari mana? Ada Bugis, ada Jawa, ada Dayak, dan kita belum tahu asal usulnya dari mana. Untuk lebih tahunya, ayo belajar bersama dengan guru kreator. Yang pertama di sini yang ingin kita bahas ada teori Sarasin bersaudara, yaitu Paul dan Fritz Sarasin menyebutkan bahwa populasi Indonesia itu sendiri adalah ras kulitnya gelap serta bertubuh kecil, dan keturunan dari ras asli ini disebut orang Vedda. Kemudian sedangkan menurut Konjaraningrat menyebut orang Vedda memiliki persamaan dengan penduduk asli Australia atau Aborigin sehingga menyebutnya sebagai Austromenozoid. Adapun di sini ingin kita bahas kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Terbagi atas dua gelombang. Gelombang pertama yaitu disebut dengan Proto Melayu yang terjadi 1500 Masehian lalu sebelum Masehi. Kemudian gelombang yang kedua Deutero Melayu 500 tahun sebelum Masehi. Di sini kita dapat melihat bagaimana persebarannya bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu yang ada warna merah, panahnya warna merah. Kemudian Deutero Melayu panahnya warna hijau. Kemudian kita masuk kepada Proto Melayu. Jadi Proto Melayu berasal dari Cina Selatan, Yunan, kemudian masuk ke Taiwan. Di sini di Taiwan masuk ke Filipina, kemudian di Filipina ini tersebar ke Sulawesi, ke Maluku, dan ke Papua melalui jalur kedatangan Jalan Timur. Kemudian melalui jalur kedatangan Jalan Barat dari Cina Selatan dia masuk ke Semenanjung Malaysia, kemudian dia masuk ke Sumatera. Setelah ke Sumatera ini terbagi ke Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun ciri-ciri ras Proto Melayu yaitu rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, sawo matang, bermata sipit, bentuk mulut dan hidung sedang. Menurut Konjaraningrat menyebutkan kemungkinan Proto Melayu ini datang dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto Melayu. Mereka sudah mengembangkan budaya berburu dengan busur dan panah. Adapun alasan bangsa Proto Melayu meninggalkan daerah asalnya, yang pertama yaitu adanya desakan suku-suku liar yang datangnya dari Asia Tengah. Kemudian yang kedua, adanya peperangan antar suku. Kemudian yang ketiga, adanya bencana alam berupa banjir akibat sering meluapnya sungai Sekiang dan sungai-sungai lainnya di daerah tersebut. Kemudian kebudayaan bangsa Proto Melayu. Jadi yang pertama termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kemudian yang kedua, hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, kapal lonjong. Kemudian yang keempat, kapak persegi. Ini yang digunakan ya. Ini alat-alat yang digunakan. Kemudian adapun suku-suku Proto Melayu di sini ada yang sudah terbagi, ada suku bangsa Batak, kemudian ada suku bangsa Dayak, kemudian suku bangsa Toraja, kemudian suku bangsa Alas dan Gayo. Kemudian kita masuk kepada Deutero Melayu. Asal usul Deutero Melayu di sini mulai dari Cina Selatan, dia masuk ke Thailand, kemudian dia masuk ke Malaysia, sehingga dia terbagi di sepanjang daerah pantai Indonesia. Ini bentuk jalur kedatangannya. Ya, kira-kira memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Kebudayaan mereka lebih
maju daripada bangsa Proto Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam atau perunggu. Adapun benda-benda yang dia ciptakan ada yang disebut dengan dolmen atau meja batu, sarkofagus, keranda mayat, peti kubur. Kemudian kebudayaan Deutero Melayu meliputi kapak corong, nekara, bejana perunggu. Adapun suku dari Proto Melayu, Deutero Melayu, yaitu suku bangsa Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, suku Makassar. Jadi pada perkembangannya, Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran, dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera sebagai bagian utara, serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto Melayu. Setelah itu, hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.